Pernah nggak sih kalian mengalami suatu pengalaman yang konyol ketika kalian ingin membayar suatu hal, namun kalian malah melupakan untuk membawa dompet dan juga tidak membawa uang cash? Jika kita terjebak dalam situasi tersebut, kita pasti akan diselimuti rasa malu, rasa bingung, dan juga rasa panik. Sehingga membawa dompet dan juga membawa uang cash merupakan suatu hal yang wajib. Tapi itu dulu. Di zaman ini, di zaman yang sudah serba digital, semua dimudahkan dengan teknologi yang berkembang dengan begitu pesat, terutama pada hal transaksi. Karena hanya dengan bermodalkan handphone saja, kalian bisa melakukan transaksi dengan mudah, cepat, dan juga aman. And welcome semuanya to the SWR episode yang kelima. Study with Raka. Boy, ini channel gaming apa edukasi sih? Di balik kemudahan yang kita dapatkan di era digitalisasi ini, terutama dalam melakukan transaksi, terdapat teknologi yang berperan penting di belakangnya, yaitu fintech. Apa itu fintech? Jadi, fintech itu merupakan singkatan dari financial technology yang merupakan inovasi teknologi yang dikembangkan pada bidang finansial sehingga transaksi keuangan yang awalnya kita lakukan secara tatap muka, kini bisa kita lakukan dengan jarak yang jauh, yang membuat transaksi keuangan kita menjadi lebih mudah, praktis, dan juga efektif. Ngomong-ngomong mengenai fintech, fintech itu terdapat berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada crowdfunding, ada peer-to-peer lending, ada e-wallet, ada microfinance, ada juga payment gateway, ada bank digital yang pernah kita bahas di episode kemarin, dan juga ada investasi. Nah, pada video kali ini saya akan lebih berfokus kepada salah satu jenis fintech yaitu e-wallet dan akan menggunakan aplikasi Dana sebagai salah satu contoh e-wallet yang digunakan di Indonesia dan sudah diawasi oleh Bank Indonesia maupun Kominfo. Dan di aplikasi Dana ini kita lihat fitur-fitur apa saja yang disediakan di sana. Oke, kita udah masuk di aplikasi Dana dan ketika kita klik untuk masuk ke aplikasi Dana, kita akan langsung diantarkan ke home screen-nya atau main menu-nya. Nah, di sini di home menu-nya itu pertama kita bisa melihat saldo yang kita punya di pojok sebelah kiri dan kita juga bisa menyembunyikannya atau menghide-nya tinggal mengklik saja tombol yang mata lalu akan muncul titik-titik seperti itu. Nah, di pojok samping sebelah kanannya di sini ada inbox yang dimana ini merupakan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pihak Dana kepada kita sebagai user yang menggunakan aplikasi Dana. Nah, setelah itu juga ada fitur scan yang dimana ketika kita klik, di sini fitur scan itu untuk pembayaran online seperti biasanya ketika kalian mau beli bubur, mau beli nasi goreng itu kan biasanya di gerobaknya suka ada QRIS. Nah, bisa menggunakan fitur scan QRIS yang ada di Dana ini. Dan ketika misalkan barcode QRIS-nya kurang jelas, kalian bisa menyalakan light atau center yang ada di paling tengah gitu. Nah, ketika juga kalian ingin membayarnya tapi kalian sudah menyimpan QRIS-nya gitu di galeri, kalian tinggal klik yang galeri maka akan terbuka galeri untuk membayar melalui galeri QRIS-nya. Nah, setelah itu juga ada fitur top up yang sudah pasti digunakan untuk mengisi ulang saldo Dana kalian. Di sini bisa lewat bank maupun agen-agen seperti Indomart ataupun Alfamart maupun Alfamidi. Setelah itu juga ada fitur send yang dimana kalian bisa mengirim uang kalian ke bank ataupun ke yang lainnya. Nah, setelah itu juga ada fitur request. Nah, kalau fitur request ini kebalikannya dari fitur send tadi. Request ini seperti kalian mungkin ingin meminta saldo Dana kepada teman kalian, nah kalian bisa menggunakan request money ini gitu ya, dengan hanya mengklik QRIS-nya maka di sini kita akan disediakan kode QRIS yang bisa saldonya tuh langsung masuk ke akun kita. Nah, setelah itu kita lihat fitur yang ada di bawahnya yaitu di sini bisa kita klik dulu yang view all atau lihat semuanya. Dan di sini akan ditampilkan semua layanan-layanan yang disediakan oleh Dana. Nah, yang di atas ini recently open, yang maksudnya itu yang baru saya buka atau baru kita buka ketika menggunakan Dana gitu ya. Bisa dibilang historik ketika kita membuka, maka aplikasinya tuh bakal masuk di recently open ini ya. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada layanan transfer
ada dana kaget, ada cash out, ada split bill, ada send to chat yang artinya kalian bisa mengirim saldo melalui chat aja gitu. Terus ada send to bank, ada withdraw cash, dan ada juga send to group, artinya mengirim ke grup. Nah, yang pertama itu ada dana kaget. Nah, jadi dana kaget ini bisa dibilang seperti, nah kalian di sini milih dulu amplop. Nah, misalkan saya mau pilih yang hijau ini, tinggal klik lanjut. Dan di sini kita bisa bagi-bagi dana gitu ya. Namanya dana kaget gitu. Bisa kita tuliskan ucapan, bebas ucapannya mau apa. Setelah itu kita bisa custom, kita mau jumlah pemenangnya itu berapa, entah itu 2, entah itu 50 dan sebagainya. Dan juga kita bisa mengcustom berapa jumlah dana kaget yang akan kita masukkan ke amplop itu. Jadi sistemnya nanti ketika kita udah mengcustom semua ini, kita akan mendapatkan link dana kagetnya dan kita bisa sebar entah itu ke grup WhatsApp atau ke grup media sosial lainnya, dan orang yang ingin mendapatkan dana kaget itu bisa dibilang cepet-cepet lah untuk mendapatkan dana kaget ini, karena kita kan udah mengcustom berapa jumlah pemenang untuk dana kagetnya ini kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu juga ada fitur digital service atau layanan digital, seperti kalian mau beli pulsa atau paket data bisa ada di sini, ada mobile postpaid, ada send to e-wallet, kalian bisa mengirim ke e-wallet yang lainnya gitu selain Dana. Seperti di sini ada Astra Pay, ada GoPay, ada Isaku, OVO, dan juga ShopeePay. Selain itu juga ada electronic money, ada juga digital voucher ya, dimana kalau misalkan kalian senang untuk bermain game, kalian bisa langsung top up di Dana dengan pilihan game-game yang kalian mainkan, seperti ada Mobile Legends, FC Mobile, ada juga Valorant, ada juga PUBG, dan yang lainnya. Dan di sini juga kalian bisa membeli kode voucher Google Play. Setelah itu, fitur yang lainnya, kalian juga bisa top up eSIM Smart Friend. Dan juga di Dana ini menyediakan layanan untuk membayar tagihan, seperti tagihan listrik, tagihan PLN non-taglis, ada juga tagihan air, terus telkom, gas, internet, dan kabel TV, ada juga asuransi. Di sini juga ada, ketika kalian ingin berdonasi, di sini juga ada dompet duafa dan juga dana donasi. Nah, setelah itu juga ada e-commerce. Nah, mungkin di sini ketika kalian ingin melakukan pembayaran e-commerce, kalian bisa menggunakan si Dana ini, yaitu sudah ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Sosiola. Nah, ada juga untuk pembayaran kredit card, ada juga buat education, ada juga buat parkir. Nah, sekarang kan parkir rata-rata udah pada ini ya, pakai karcis begitu. Nah, di sini juga bisa tinggal scan tiket parkir kalian. Nah, maka di sini kita bisa membayarnya lagi menggunakan QRIS. Nah, di sini juga ada activities dan entertainment. Di sini ada belanja harian, games. Di sini juga ada Mobile Legends voucher, Free Fire voucher. Ada juga ketika kalian yang hobi untuk menonton, di sini kalian juga bisa untuk membayar Tix ID lewat Dana. Jika kalian juga suka menonton di handphone atau mungkin laptop kalian juga bisa berlangganan video dengan membayarnya menggunakan Dana. Di sini juga bisa Google Play Store, ada juga Dana Point, dan yang lainnya. Setelah itu juga ada finance, kalian juga bisa membeli emas di sini. Nah, di sini ada lengkap mengenai berapa harga emas di hari ini. Dan kalian bisa membelinya di Dana. Setelah itu juga ada Dana bisnis, ada bank service, Dana goals, family account, ada juga reksadana, dan juga Dana siaga. Selain itu juga ada government service atau jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk kita. Dan di sini kita bisa melakukan pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan, ada pajak daerah, ada untuk pembayaran retribusi, pembayaran SIM, pembayaran paspor, e-tilang, e-samsat, dan juga Signal. Nah, Signal ini pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya, yaitu untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kita ke fitur activity. Nah, jadi activity atau aktivitas ini merupakan fitur yang ketika kita melakukan transaksi di Dana, maka akan muncul bukti transaksinya itu di aktivitas. Nah, selanjutnya juga ada scan QR lagi ya. Mungkin kalau misalkan kita tidak menyadari bahwa mungkin lebih mempermudah gitu ya, ada
di sini fitur Pay yang dimana ini digunakan juga untuk scan QR gitu di sini. Nah, jadi scan QR-nya ada yang di paling atas dan juga ada yang di paling tengah, dibedakan UI-nya agak menonjol dan juga warna biru. Di sini kalian bisa scan, bisa juga sama menyalakan center, bisa juga mengambil dari galeri, dan juga ada add card-nya. Ketika kalian memang mau menggunakan kartu yang kalian punya. Selanjutnya ada fitur wallet yang disediakan oleh aplikasi Dana, yang dimana fungsinya itu untuk menambahkan kartu bank yang kita gunakan. Di sini kita tinggal klik saja add dan kita tinggal memasukkan nomor bank yang ada di kartu bank yang kita gunakan. Setelah itu bank tersebut akan muncul dan langsung berada di yang kotak biru ini. Bisa mempermudah kalian dalam urusan pembayaran di aplikasi Dana ini. Selanjutnya ada fitur Mi yang di sini tuh fitur Mi itu untuk menunjukkan akun yang kita gunakan untuk login di aplikasi Dananya ini. Dan akun di Dana itu disediakan dua, yaitu ada akun untuk personal atau pribadi dan juga ada akun bisnis yang bisa kalian buka di aplikasi Dana ini. Dan Dana juga sudah menjelaskan secara detail di sini beragam keuntungan yang kalian dapat jika kalian membuka akun bisnis di Dana. Mungkin cukup sekian aja penyampaian tentang financial technology atau fintech dari saya. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan saksikan terus konten-konten SOR berikutnya. Saya Raka, have a nice day. Study with Raka. Boy, ini channel gaming apa edukasi sih?